Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan wa Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Ghazali Syafi'i Nabi Malik Hambali Nanawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin Al-Qur'an wal Mufassirin bi Masarikil Arila wa Gharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakih Qaddam Muhammad Wali Wali Asuri Afur Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutan ya, halaman 104 ini ya. Far'un wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu yahmiluna al-atfala allazina lam yumayyizu fi sholati sawa'un kanu zukuran aw inasa. Qala Anasun radhiyallahu anhu wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilu Umamata binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atu Abi As radhiyallahu anhuma. Wa kana idza raka'a wada'aha wa idza qama hamalaha hatta faragha min salatihi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa kunna katsiran ma nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'til Hasanu awil Husainu aw kilahuma fa yatasibani ala zahrihi sallallahu alaihi wasallam wa idza rafa'a ra'sahu akhazahuma min khalfihi akhzan rafiqan wa yad'uhuma alal ardi wa idza ada hatta yaqdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya, membicarakan masalah ya, yaitu wajib ya, artinya persyaratan dalam sholat ini bersih daripada hadas dan bersih daripada najis gitu ya, pada pakaian, badan dan tempat sholat itu ya, persyaratan itu di sana ya, yaitu wujub thahara anil hadas wa tanazu anil najas wa siyab wal badan wa maudi shalah ya. Jadi persyaratan sholat itu yaitu bersih daripada hadas besar dan hadas kecil, yaitu dan bersih daripada najis di pakaian, di badan ya, dan di tempat sholat gitu ya. Nah itu ya kemarin ya di sana ya tentang ya apa tuh kebersihan ya daripada najis ya gitu ya. Nah kemudian berikutnya nih Far'un ya, ini cabang masalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallam huwa dia itu Rasulullah wa ashabuhu dan para sahabat-sahabat Nabi yahmilunal atfala ya, mereka itu ya membawa mendukung anak kecil allazina lam yumayyizu, yang mereka belum mumayyiz ya, masih kecil ya, masih balita ya, fi sholati dalam sholat. Jadi Rasulullah tuh dalam sholat ada anak kecil ya dibawa dia gitu, digendong gitu, dan juga para sahabat seperti itu gitu. Sawa'un kanu zukuran au inasa,
baik tuh anak kecilnya tuh laki-laki atau perempuan sama ya, Rasulullah gendong, Rasulullah bawa gitu ya, itu nggak membatalin ya sholat itu ya, nggak batalin sholat tuh, dan juga ya mereka bersih ya, nggak ada najisnya apa gitu kan ini. Qala Anasun, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilu Umamah ya gitu ya. Kalau Anas bin Malik, Rasulullah SAW tuh dia itu sholat membawa si Umamah. Umamah itu siapa? Bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umamah itu anak perempuannya Zainab, Zainabnya anak perempuannya Rasulullah SAW ya gitu. Imra'atu Abi As, anak perempuannya Abi As ya, radhiyallahu anhuma itu ya. Jadi Rasulullah bak cucunya tuh gitu ya. Ya lagi sembahyang tuh si Umamah gitu ya. Wa kana iza raka'a wa do'aha, dan Rasulullah apabila Rasulullah ruku, Rasulullah taruh ya gitu ya, diletakkan. Wa iza qoma hamalaha, apabila dia Rasulullah itu bangun bawa lagi, hatta faragha min salatihi, sehingga Rasulullah selesai dari salatnya gitu ya. Tuh ya, salat tuh ya nggak membatalin ya salat tuh ya, jangan terlalu banyak ya gerakan ya, angkatkan bawa anak kecil ya gitu, umpama dia apa tuh diduduk depan kita lagi tahiyat, pindahin aja gitu ya, itu jangan diusir sono loh gitu ya, kalau didorong gitu jangan gitu ya, pindahin, angkat ya lagi kecil gitu ya. Tuh ya, tuh Rasulullah kerjakan seperti itu katanya ya. Jadi kalau di rukuk ditaruh ya, sujud taruh, tar bangun naik lagi bawa punya pegang gitu ya. Iya dukung gitu ya. Ya kan kalau anak kecil nyampe lagi yang baru tiba bisa jalan kan lagi sedang-sedang itu. Iya, nah kita duduk ya, diduduk di depan kita, dia mau sujud ya, kita mau sujud di depannya gitu ya. Kalau sekarang kan ada pampers tuh, kalau dibawa kita di dalamnya lagi. Enggak apa-apa. Iya, gitu, dikencing dalam pampers kan gitu. Ya kan di dalam enggak keluar kecuali kalau basah. Ya gitu ya, kalau pampers basah ya atau celananya basah, nah itu ya najis gitu. Ini kan enggak kering gitu ya, enggak apa gitu ya. Nah itu ya, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, wa kaza, begitu juga wakunna ya, bukan wakunna, dulu kami kasiran masyusan nusalli, dulu kami banyak sholat ya, bersering ya sholat bersama Rasulullah SAW. Fayatil Hasanu awil Husainu, maka datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, au kilahuma, atau dua-duanya Hasan dan Husain datang tuh ya, Nabi lagi sholat nih, kami dulu sering sholat sama Rasulullah, nah keduanya itu datang, atau Hasan atau Husain aja. Nah faya sibani ala zahrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya itu lompat ya di belakangnya punggungnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah lagi sujud, nah ya ditemprokin itu ya, biasa kayak kita juga kan gitu ya, kita lagi sujud nah dia nemprok tuh gitu ya, entar di berdua atau di sendiri tuh gitu, tuh anak kecil namanya ya, dikata main kuda-kudaan kan gitu ya, gitu ya. Nah tuh gitu, fa iza rafa'a ra'sahu, apabila Rasulullah angkat kepalanya, Rasulullah mau bangun nih dari sujud itu, akhazahuma min khalfihi, Nabi pegang tuh tangan keduanya ya, dari belakang kan dinemplok belakang, nah Nabi pegang tuh ya keduanya ya, akhzan rakikan, yaitu pegang dengan yang lembut, artinya jangan bukannya disempalin gitu ya, pegang ya, taruh dan gitu ya. Nah ya, waya do'ahuma alal ar, ditaruh ya di tanah tuh gitu ya. Nah karena mau bangun tuh duduk kan, habis rukuk ditindihin, nah ya pegang, kalau dibangun aja kan bisa geledak dia. Iya bangun gitu bangun gitu, nah jatuh dia geledak, ya pegangin. Nah gitu ya, gitu. Nah kalau nggak taruh pegangin aja
Nah gitu. Nanti sujud kan diikut lagi gitu ya. Nah itu ya. Itu Rasulullah seperti itu gitu ya. Wa iza ada ya apabila tuh Rasulullah kembali itu sujud, dia sujud lagi di atas punggungnya lagi gitu ya. Nah, hatta yaqdi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu sehingga Rasulullah tuh selesai salatnya tuh ya. Ya, enggak batalin ya anak kecil gitu ya. Wa kana al-Hasanu radhiyallahu anhu katsiran ma yattali'u fawqa zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ya, dan adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu sering banyak ya nampak di punggung Rasulullah SAW wa huwa sajidun sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud. Payuti Rasulullah SAW sujuda maka Rasulullah lamain sujudnya li ajlihi karena dia tuh Sayyidina Hasan karena Sayyidina Hasan ya nangkring di belakang Rasulullah lamain ya supaya ditenang dulu tak kalau sedikit itu baru ya naik kita bangun nah jatuh dia gitu ya. Nah dia jadi wayakulu dan Rasulullah bilang karihtu an ajala saya enggan untuk mempercepat hatta yaqdiya hajatahu sehingga Sayyidina Hasan tuh selesai dipunya hajatnya ya karena dia nemprok kan biar ditenang dulu situ ya hajatahu wa yasba minal la'abi dan dia kenyang dari main ya di atas punggung ya. Nah ya kan itu duduk di ngapa kan di atas punggung nah tuh begitu ya tuh ya Rasulullah ya gitu wa kana salafu radhiyallahu anhuma la yarawna butlana shalah bi tarki qadarin ala zahril musalli aujipatin ya gitu ya likisati Abi Jahlin gitu dan adalah salafus saleh radhiyallahu anhuma gitu la yarawna tidak memandang butlana sholat batalnya tuh sholat witarki qazarin ala zahril musalli yaitu dengan menyingkirkan ya gitu atau melemparin ya kotoran yang ada di punggung orang yang sholat itu ya. Nah gitu ya itu menurut salafus saleh ya bilang enggak jadi batal tuh sholat ya kita buangin ya kotoran yang ada di belakang orang yang sholat ya orang lagi sholat di belakangnya tuh ada kotoran ya nah kita buangin gitu umpama dicecek kita ambil tuh bajunya kita goyangin gitu kan jatuh tuh nah gitu ya nah kitanya enggak batal ya asal jangan kita comot gitu coba ya nah ya nah kita ya nggak batal auji patin atau ada bangke ya umpama ada semut mati situ kan kita lihat di belakang lah kan orang yang sholat kan nggak tahu di belakangnya kan ada semut mati atau apaan itu kan bangke kan gitu ya nah itu kita buangin nah itu nggak batal katanya sholatnya nah gitu ya bisolati itu ya jipatin likis sati Abi Jahlin ini berdasarkan ada sejarah riwayat ya Abu Jahal tuh ya kenapa karena Abu Jahal pernah wawadoahu kursusati ala zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Jahal tuh pernah menaroin ya kotoran tuh kursun ya kursusati kotoran kambing gitu ya kotoran kambing tuh tai kambing ala zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi lagi sholat Abu Bakar ya pengen ambil aja tai kambing diusapin di belakang Nabi gitu ya nah wa huwa yusalli sedangkan Nabi lagi sholat nah pamada fi sholatihi Nabi terusin sholatnya hatta ja'at Fatimatu sehingga datang Siti Fatimah radhiyallahu anha ya Siti Fatimah anaknya farafa'athu anhu maka Siti Aisyah buangin tuh ya kotoran kambing tuh ya yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya kita ya nah tuh ya jadi ya buangin kotoran di belakang orang yang sholat tuh gitu ya nah yang sholat tuh nggak batal gitu ya
Nah, jangan kita bilang tuh belakang lo tuh ada cecek gitu kan dibatal. Nah, buangin aja kita lihat tuh, dia lagi sembahyang ada gitu buangin itu ya. Nah, kalau kita nggak sholat gitu ya. Nah, ya. Nah, kalau kita sholat gitu ya dekat kita lihat ya kiraba aja gitu ya. Ya. Nah, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah Rasulullah sallam tuh ya yurakhisu lin nisa'i Rasulullah memberikan kelonggaran pada orang perempuan fi sholati dalam salatnya wa fi aidihinna alwasmu dan di tangannya itu ada wasmun ya wasmun tuh artinya gitu alat buat apa tuh ya buat bikin tato gitu ya wasmun tuh ya tato gitu. Waqala Qis bin Abi Hazim berkata Qis Abi Hazim dakhaltu ma'a Abi ya Ali ya dakhaltu ma'a Abi ala Abi Bakrin ya saya masuk bersama bapak saya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa kana rajulan khafifal lahmi dan adalah Abu Bakar Siddiq itu orang yang ya badannya kurus ya khafifal lahmi itu artinya ringan dipunya dagingnya gitu ya dagingnya tuh ringan dikit gitu. Para'aitu yadi Asma binti Umais radhiyallahu anhuma saya lihat di tangan Asma binti Umais radhiyallahu anha mausumatun ya itu ada bekasnya tato tuh zehibu ya yang udah dihilangin udah dilarutin hatnya gitu ya tuzibu an Abi Bakrini jubabnya gitu ya mausumatin tuzibu an Abi Bakrini jubab ya gitu ya nah gitu ya. Nah, jadi kata nih ya gitu ya. Kata ya Qais bin Abi Hazim, saya masuk kepada Abu Bakar kepada serta bapak saya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sedangkan dia itu Abu Bakar orang yang ya kurus badannya. Saya lihat di tangan ya Asma bin Umais radhiyallahu an tuh mausumatun tazubu an Abi Bakrin azubaba ya jadi saya lihat tuh ada ya mausumat tuh bekas gitu ya jadi bukannya saya itu tato jadi bekas tuh ya bekas kayak tato kan kalau apa tuh ada di nempel di apa ya di kulit kan umpama hitam atau apa kan itu kan kayak tato kan itu tuh mausumah ya nah gitu tapi bukan tato nih ya gitu jadi ada tanda tuh katanya hitam ya gitu tazubu an Abi Bakrin azubab yaitu ya kayak kita tuh tai kotoran apa tuh laler ya nyamuk gitu ya ada kan kalau nyamuk kan tainya kan kalau di baju putih hitam ya kalau di baju hitam putih gitu ya nyamuk tuh ya kan gitu ya. Nah, jadi kelihatan tuh di tangan tuh ada tuh bekas ya. Kotoran apa tuh laler lihat nyamuk gitu. Wa kanu qad wasamuha fil jahiliyah hatta wasimal barbar ya dan dulu adalah dia pernah tuh ya membuat wasimah ya membuat tato gitu di dalam pada masa jahiliyah sehingga binahwi wasmil barbar yaitu dengan ya tato ya orang barbar tuh gitu ya. Wa kana Umar radhiyallahu an yaqtulul kumlata fi shalah dan adalah Umar radhiyallahu an itu membunuh kutu ya gitu serangga tuh fi sholati dalam salat hatta yuzhiru damuha sehingga zahir kelihatan dipunya darahnya ala yadihi di atas tangannya Sayyidina Umar ya kayak kita lagi sembahyang itu ada nyamuk gitu tempat itu nah kan ada nyamuk itu ya kayak bekas nyamuk kan ada darahnya nah nggak apa-apa darahnya karena darahnya itu di maaf ya darah nyamuk gitu nah nyamuknya nggak boleh ada kalau nyamuknya nggak dimaaf gitu ya bangun nempel di tangan kita nih
kita gituin kan gitu kan. Nah nyamuk itu ya jangan nempel di baju ya yang gitu. Nah kalau dinempel di baju berarti ya najis kan karena dia bangke. Nah ya darahnya nggak apa-apa dimaaf gitu nempel di tangan kita gitu ya. Nah karena itu darah nyamuk ya itu dari darah kita juga kan gitu. Nah itu dimaaf gitu meskipun ya ya dibuangin. Jadi umpama ada apa kan nyamuknya nempel nih ya mesti kita gituin ya. Nah kita centil lah kita apain gitu ya gitu kan ya supaya jangan sampai ada nempel karena kalau nyamuknya nempel nyamuk semut tuh mati nempel di baju kita. Nah itu sholatnya nggak sah karena itu bangke gitu ya. Nah bangke tuh ya najis gitu ya. Nah meskipun dia najisnya najis apa tuh ya najis yang dimaaf tapi tetap dia bangke nggak boleh gitu ya. Nah darahnya tuh dimaaf gitu ya. Nah tuh ya tuh ya Sayyidina Umar tuh ya waktu sembahyang nah dia tuh ya dibunuh tuh kumal gitu ya. Nah kutu ulat gitu atau apa tuh gitu. Wa kaza Mu'adz bin Jabalin begitu juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ya gitu dia tuh dalam sholat juga gitu juga ya membunuh tuh nyamuk gitu. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yudbinul kumlata fi hasbail masjidi dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia itu memendam ya gitu kutu ya atau nyamuk tadi fi hasbail masjidi ya nah di batu-batu masjid situ gitu ya kan nukhomah seperti memendamnya menguburinnya ya nukhomah ya nukhomah tuh reak gitu ya nah gitu ya nah itu di masjid ya kan masjid dulu belum di apa ya lona ubin ya ya jadi pakai apa tuh pakai ya apa masih pasir ya kerikil. Nah ya jadi ada apa tuh ya ada umpama semut mati atau apa mati nah tinggal urukin aja sambilan gitu ya. Nah itu ya nah gitu ya. Nah sama seperti ya nguburin ya reak tuh gitu ya. Nah wa yaqulu dan dia bilang nih Ibnu Mas'ud alam menaj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata ya Allah berfirman bukankah ya kami jadikan ya tanah itu sebagai ya kifatan ya sebagai tutupan ya kapan ya nah ya kifatan tuh ya bagai tutup ya kuburan ahyaan wa amwata baik yang hidup atau yang mati gitu ya. Nah tuh ya jadi buat nguburin ya buat mendem binatang yang hidup atau mati ya kuburin di situ gitu ya tuh ya di dalam sholat nih jadi gerakan-gerakan yang ringan ya nggak membatalin sholat gitu. Najis yang dimaaf nah itu juga enggak membatalin sholat gitu ya ya karena enggak semua najis itu ya dapat membatalin sholat karena ada beberapa macam najis tuh yang ya enggak membatalin sholatnya karena najis yang dimaaf gitu ya gitu ya. Nah bisa Par'un cabang masalah lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bil malati awil kisai alaihi ba'duha wa ala ba'di nisaihi ba'duha wa hiya haidun. Dan adalah Rasulullah SAW sholat dengan kisah itu pakaian ya selimut pakaian malatnya sama malat ya gitu selimut ya kisah ya pakaian alaihi ya yang ada padanya ba'duha sebagiannya ya tuh ya kisah atau selimut wa ala ba'di nisaihi ba'duha dan sebagian lagi ada pada istrinya gitu. Ini selimut panjang ya gitu ya jadi Nabi itu pakai sembahyang kayak selimut gitu ya debat panjang yang sebagiannya sono ya dipakai sama istrinya umpama istrinya kan tidur
kan gitu ya. Siti Aisyah tidur, sono istrinya tidur, nah pakai selimut panjang. Nah Nabi pakai kayak kerebong atau kain gitu. Nah gitu ya, Nabi pakai tuh. Nah sedangkan istrinya itu dalam keadaan wahia haidun, dia dalam keadaan nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebagian tuh panjang sono gitu ya. Nah, karena itu nggak termasuk mahmulun najasa, ya nggak bawa najis gitu, karena panjang, ya kan gitu. Ya kalau yang pendek nggak boleh gitu, kayak kita sembahyang nih pakai apa ya apa tuh ya sorban panjang kan gitu ya. Nah ya kita pakai apa tuh ya kita pakai panjang sini, nah ujungnya sono umpama ada najis ya nggak apa-apa asal enggak ya ngikut ke bawah. Kalau ngikut ke bawah ya berarti ya itu mahmulun najasa nggak sah gitu. Ini enggak, jadi panjang kan, nanti di bawah aja gitu kita derek ya, nanti tetap nggak ngikut naik gitu tuh ya panjang. Nah itu Rasulullah pakai seperti itu gitu ya. Sedangkan istrinya tuh lagi keadaan haid itu ya kan najis tuh. Nah gitu ya, mungkin kan ujungnya mungkin najis gitu atau apa kan gitu ya. Nah tapi Rasulullah tuh ya naik nggak itu ya karena panjang tuh gitu. Nah kalau pendek nggak boleh ya gitu ya. Kita apa tuh ya kita bangun ngikut tuh ada najis. Nah itu berarti nggak sah, nggak ya mahmulun najasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alal bisati wa alal hasiri wa alal purwatil majbugha ya wa alal khamrati minal khausi wa ghairiha gitu ya. Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di atas bisat ya. Bisat tuh hamparan sini ya kayak kita sejadah ya karpet gitu. Wa alal hasiri dan juga ya di atas stiker ya Rasulullah salat tuh gitu ya. Wa alal purwa al mazbuqa dan juga Rasulullah salat di atas ya kulit yang disamak ya kulit ya yang disamak tuh ya. Nah wa alal khumrati minal khausi wa ghairihi dan juga Rasulullah tuh salat ya di atas khumrah ya. Khumrah tuh ya kayak kita mukena ya atau apa tuh jilbab gitu ya. Minal khausi yang dibikin dari ya daun ya korma gitu ya. Nah gitu ya wa ghairihi dan yang lain-lainnya dah gitu ya. Nah, jadi jilbab baju dibikin ya buat apa tuh dari ya kain korma ya kayak kita dulu bikin ituan ya tudung-tudungan tuh ya dari daun apa daun kerai iya daun kelapa daun pisang gitu ya. Dulu kan belum banyak apa ya belum banyak kainan gitu ya. Kita kan dulu gitu ya buat main-mainan kan ya bikin tudung ya gitu kan bikin dari apa tuh ya daun kerai kan gitu ya. Kita anam-anam begitu nah bikin indah kan gitu ya. Nah, atau juga daun pisang kan gitu ya. Mana aja dah kita bikin gitu. Dulu gitu Rasulullah tuh ya sembahyang seperti itu katanya ya. Nah tuh gitu ya. Nah, ya wal khausi itu wa ghairihi. Warubama kanu yandojuna lahul hasira bil ma'i iza swadda min tulil maksi. Dan juga barangkali atau juga sering juga ya Rasulullah SAW itu mengipretin ya gitu ya. Nabi itu yandoju ngipretin tuh al hasir tiker ya atau karpet tuh ya gitu bil ma'i dengan air iza swadda apabila udah kelihatannya hitam ya mintul lil maksi karena udah kelamaan ya. Tuh nih karpet atau apa tuh ya Nabi sholat nah udah kelihatannya kelamaan kan hitam tuh ya. Nah Nabi ambil air kipretin ya gitu ya. Nah ya dibersihin maksudnya gitu ya. Nah kalau kita cuci iya ya. Nah, zaman dulu kan susah, air juga susah dulu ya. Zaman Nabi itu air susah gitu, nggak kayak kita sekarang ya gitu ya. Atau juga sekarang banyak air seperti itu, dulu kan susah air gitu ya. Nah jadi Nabi itu ya karena udah kelamaan kan hitam tuh
Nah, kipretin aja air gitu ya. Nah, juga jadi jangan banyak debu apa semua gitu ya. Nah, tuh Nabi pakai payu sholli alaih, maka Nabi sholat di situ tuh. Gitu tuh ya. Oh ya, saking susahnya dulu gitu ya. Kalau kita nggak begitu dah ya, jelek dikit udah lemparin dah, ganti dah gitu. Iya gitu ya. Nah dulu saking susahnya kan, gitu ya. Nah ya jadi pakai, udah apa, udah dekil, udah apa, udah jelek apa masih ya dipakai juga ya saking susahnya sejadah dulu kan gitu ya. Dulu kan dari apa sejadah tuh dari kulit kambing aja kan ya kita pakai buat sejadah kan ya atau buat bedug kan gitu ya pakai buat sembahyang ya kulit kambing ya tikar apa tuh ya tikar rumput ya tikar itu ya pandan yang udah pada swek-swek kan iya kan gitu ya dipakai ya saking masih susahnya ya kok sekarang udah ngambrak ya gampang dah gitu ya karena Allah kasih tuh ya semakin kemari tuh ya Allah bikin tuh kasih wa akhrajatil ardu askolaha ya Allah udah keluarin tuh ya beban-beban yang ada di bumi nah itu udah pada keluar ya artinya tuh harta tuh ya yang kependem ngapa tuh ya di bumi nah keluar dah tuh ya sehingga kan sekarang ya banyak duit tuh ya gampang ya banyak keluar duit tuh ya sekarang duit kan bukannya pakai ya miliaran lagi triliunan ya ngitungnya aja gitu ya triliun gitu ya kalau dulu kan miliaran aja udah gede banget gitu ya sejuta aja dulu kan gitu ya sejuta aja tuh udah gede banget gitu ya nah ya kayak pemerintahan kita sekarang ya kan anggaran itu udah pakai ya triliunan gitu ya waktu zaman Pak Harto nggak ada triliunan miliar aja kagak ya Pak Harto tuh ya belum karena belum ada duit tuh belum banyak ya duit belum banyak gitu ya zaman Pak Harto kan baru apa ya baru ya jutaan aja ya gitu kan gitu ya nah ya paling gede 10.000 nah iya kan gitu ya nah sekarang kan ya nah bukannya gitu lagi miliaran gitu ya nah gitu ya kenapa tuh itulah Allah kasih tuh bikin sekarang bikin banyak gitu ya apalagi kalau dengar orang-orang ya luar sono yang duitnya tuh ya gitu ya gitu ya duitnya bukan ini lagi pakai ya udah itu dolar lagi ya udah triliunan dolar lagi kalau dibanding rupiah kita nggak bisa ngitung dah kan gitu ya gitu ya itulah ya Allah kasih gitu ya mudahan gampang gitu sekarang gitu ya nginep aja di hotel pakai 1 miliar sehari ya gitu ya sehari pakai 1 miliar kan tuh ya iya di Turki di mana tuh iya hotel tuh 1 hari duit kita tuh ukuran 1 miliar gitu masya Allah ya gitu sejuta aja kan gitu weh ya bingung dia 1 miliar gitu ya 1 hari buat nginep gitu ya itu sewanya sayang kalau tidur ya kalau sayang kalau udah iya gitu nah duitnya aja tuh ya duitnya aja tuh kalau kita kayak duit kita gitu 1 miliar kita kumpulin ngitungnya aja kan bisa dari pagi dari sore kita nginep nyampe subuh belum habis iya ngitungin tuh 100 duit kita kan 100 yang gede itu ya nah, 1 miliar kan 1.000 juta ya iya nah kita beresin aja tuh bisa dari Ginari nih kita masuk gitu iya gitu pakai duit kita nyampe subuh kali beresin iya tuh ya gitu tuh watnya apa iya nginep doangan iya 1 hari segitu nah kalau pakai ya 2-3 hari atau kayak sebulan ya. Tuh duitnya berapa duit tuh ya. Nah itulah ya Allah ya bukain beda dengan ya zaman Nabi, zaman Rasulullah tuh yang namanya harta tuh masih ya dikit itu ya. Nah, ya keluarnya Allah kasihnya di akhir zaman inilah ya yang Allah kasih tuh ya wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha ya. Nah, sehingga kita pusing dah. Iya, kan sehingga kita bilang
pulang malah dari mana nih bisa itu ya itu kan itu tuh kalau keluarin tuh ya, yang punya duit begitu banyak tuh kan keluarin nah ya kita ngomong dah akhirnya kan ya gitu ya wakalan insanu malah ya orang-orang kan ngomong ya kayak kita itu duit semiliar buat apa tuh buat nginep doangan kan gitu ya belum makannya belum apanya kan gitu ya tuh segitu tuh nah kita ngomong nah gitu ini kipuyeng tuh ya, itu halal insanu malah ya gitu ya dari mana dia bisa punya duit ya begini nih gitu banyak begini gitu ya nah, tuh ya karena Allah ya bukain tuh gitu ya nah ya kita nih orang-orang apa ya orang-orang Islam orang apa tuh orang yang beriman ya biasanya Allah sayang sama kita ya sehingga Allah nggak kasih yang begitu ya gitu karena kalau kita dikasih begitu kita kelupaan sih itu iya gitu wasit dikasih banyak duit dikagak mau ngaji Dari air. gitu nah tuh ya Allah ya Allah dikitin dah gitu ya Allah jagain Allah apa tuh nggak kasih banyak ya rindah ya yang Nabi iya Allah sayang, Allah kesianan. Soalnya kan kalau nggak begitu ya kita pada nggak bisa ngaji. Iya nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadat karena mengurusin duit mulu. Nah duitnya kalau banyak triliunan kan gitu, kan ngurusin duit. Ya ngitungnya aja jugaan. Ngitungnya ya nggak usah ininya dah gitu, ngitungnya juga capek. Gitu ya. Hanya Allah nggak kasih gitu ya rindah ya makola wa kaba. Ya kata Nabi dikit biar cukup aja ya dikit cukup udah segitu gitu ya nah khairun mimma kasura wa alha lebih baik tuh sedikit cukup daripada banyak bisa jadi lupa ya kalau banyak kan bisa lupa kita ya gitu ya nah kita kan kalau banyakan dikit aja udah mau lupa gitu ya banyakan dikit aja lupa tuh kalau lebaran aja kan ya lebaran lagi banyakan punya duit kan gitu jalan-jalan kelupaan gak ada kelupaan kan iya lebaran tuh banyak punya duit kan namanya duit itu jalan dah sono begitu selesai habis pulang nah iya bengong lagi dah tuh ya tuh baru segitu tuh ya baru timbang namanya pas-pasan nah bagaimana kalau berlebihan gitu ya. Nah ya Rinda ya kita terima aja memang Allah kasih begitu ya ada orang ya yang Allah kasih ya cocok dengan susah ada juga yang cocok dengan gitu ya ada yang cocoknya dengan ya kayak gitu ya. Iya, ya mungkin kita yang cocok gitu kali. Allah kasih gitu ya. Kita memang Allah bikin itu ada dua gitu ya. Kan Allah ya bersutu wa yakbid. Ya, Allah juga yang ya bersutu ya gitu kan. Ya, gitu ya yang luasin tuh pasti banyak. Nah, wa yakwid Allah juga yang nyempitin gitu. Nah, jadi ya kita nih sebagai hambanya, nah itu Allah yang tahu keadaan kita nih, kita cocoknya di mana. Nah, itulah Allah kasih. Hanya kita terima aja. Ya, jangan pakai gerutu dah. Ya, Rinda emang cocok begini enak udah Allah kasih gitu ya. Nah, ya. Hanya ya buat kita tuh gitu ya jangan kita lihat ke sono ya orang-orang yang ya seperti itu tuh gitu ya yang duit itu ya banyakan napasnya banyakan duitnya daripada napasnya nah kalau kita kan banyakan napasnya ya gitu ya itu ya kalau yang begitu kan banyakan duitnya napasnya ya sekali dibangkis aja dah duitnya banyak keluar duit nah kalau kita ya napes mulu ya kagak keluar nggak ada gitu ya Linda ya jalanin ya syukurin aja apa yang Allah gitu ya nah mudah-mudahan ya kita nggak jadi Allah kurangin apa yang bakal buat ya kenikmatan kita nanti di sana gitu ya karena Allah bilang tuh dalam Al-Qur'an azhabutum thayyibatikum fil hayatid dunya itu nanti kekurangan kita tuh kesenangan kita kurang di akhirat itu karena apa ya karena kita yang udah gunain duluan
Yang Allah kata azhabtum thayyibatikum tuh. Kamu yang udah ilangin kesenangan-kesenangan kamu itu fil hayati dunia dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia, kita udah senang sono lari sini jalan sini gitu. Nah, nanti di sana Allah kurangin. Enggak kali Allah itu aja kurangin. Kenapa udah di dunia tuh udah kita banyak nikmatin jalan sono jalan sini yang gitu. Nah di sono dikurangin. Nah kalau kita yang kagak ke sono kemari, nah mungkin masih pol alokasi nanti kesenangan sono jangan sampai kurangnya. Rasulullah aja ditawarin tuh dunia dia nggak mau kan gitu. Rasulullah tawarin kalau mau tuh gunung Jabal Qubis jadi emas Rasulullah Allah jadiin kan, malaikat tawarin Rasulullah tuh mau gak tuh gunung Jabal Qubis tuh jadi emas buat kekayaan. Tapi Rasulullah nggak mau. Kenapa? Ditakut nanti di sono dikurangin itu ini Rasulullah tuh mintanya supaya jangan dikurangin gitu. Nah Rasulullah tuh lalu baca Allahumma zidna wala tankusna, ya Allah tambahin jangan kurangin gitu biar tuh Allah kasih kepada kita nih kesenangan atau apa semua itu jangan sampai yang di sono dikurangin itu. Nabi minta tuh Allah majidna wala tankusna wakribna wala tuhinna wa'tina wala tahribna wa asirna wala tu'sir alaina gitu tuh kan hadis itu Nabi itu doa hadis sahih itu nah gitu tuh Nabi selalu baca takut jangan sampai dikurangin itu biar dikasih di dunia tuh dikasih tapi di sana jangan dikurangin gitu nah tuh nah inilah tuh jadi Rasulullah tuh sholat tuh di alal bisat tuh alal hasir tuh jadi di atas hamparan di atas tikar atau juga kulit yang disamak tuh katanya. Nah Rasulullah sholat tuh apabila kelihatannya tuh apa tuh dipunya tikar dipunya hamparannya tuh udah hitam. Nah Nabi percikin air Nabi kipratin tuh air nah supaya kelihatannya tuh bersih lagi gitu nah gitu nah kemudian Nabi sholat di atasnya tuh wayu sholli alaih. Wara'a Umar radhiyallahu anhu rajulan, maka telah melihat Sayyidina Umar radhiyallahu an seorang laki-laki itu yusalli ala hasirin, dia salat di atas hasir di atas karpet tikar. Faqala, maka kata Sayyidina Umar ala hasba'u agfaru kata Sayyidina Umar itu hasba itu karpet itu udah berdebu gitu kata Sayyidina Umar tuh karpet udah udah berdebu gitu nah gitu udah kotor dah udah gitu kayak zaman dulu kan tuh tikar udah apa tuh udah bulukan iya udah bulukan kan gitu bekas kena air lah bekas apa udah bulukan dipakai tuh kan sholat itu tuh tuh kata Sayyidina Umar tuh gitu wa kana Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abdullah bin Amir bilang gitu Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, saya lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli, dia salat tuh wa yasjudu, dan dia sujud ala abqari di atas abqar. Apa itu abqar? Wahiyal bastu itu tikar dah hamparan gitu. Allati fiha nukusun, yang ada padanya hamparan itu ada gambaran-gambarannya ada ukiran-ukirannya. Tuh Sayyidina Umar tuh coba sholat di situ katanya gitu nukusun tuh gitu. Nisbatun ila bila baladin yuqalu laha abqar itu dinisbahkan disandarkan tuh satu negara disebut abqar. Jadi itu dipunya karpetnya gitu disebutnya karpet abqar kayak gini nih Turki dah kan gitu tuh biasa sejadah kan
Itu ya, terjadi kan ada tulisannya Turki gitu ya. Nah, sejadah nih Turki, sejadah India kan gitu ya. Kan banyak orang gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, ditulis seperti itu katanya. Wa kana Abu Darda radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Abu Darda radhiyallahu an bilang ya, ma ubali ya, lau salaitu ala khamsi tanafis gitu ya. Kata Abu Hurairah, Abu Darda radhiyallahu an, saya tidak peduli ya, sekalipun saya sholat di atas 5 ya tumpuk tuh karpet ya, tanafis sama ya. Nah, tanafis tuh karpet bisat sama ya, artinya tuh albisatu ya, atau nafisu sama ya. Jadi saya nggak peduli tuh ya, sholat tuh di atas tumpukan ya karpet tuh ya. Kan kalau udah jelek kan biasa dulu kan ya, tumpukin lagi gitu ya. Ini yang di bawah udah jelek terus ditaruhin lagi, di atasnya nggak dibuang ya, terus lagi tertaruhin, jadi gitu ya, numpuk gitu ya, gitu ya. Itu kata Abu Darda. Wa kana Anas radhiyallahu an yaqulu, dan adalah si Anas radhiyallahu an bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya, yusalli bin na'li wal khuffi, dan Rasulullah sallam salat dengan sendal dan juga khuf ya, sepatu khuf tuh ya. Wa yaqulu ya, dan dia bilang tuh ya, Rasulullah bilang, khaliful yahuda ya, bedainlah kamu dengan Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khafafihim, karena orang-orang Yahudi itu enggak sholat dengan sendal mereka dan juga khuf mereka. Mereka tuh kalau sholat, orang Yahudi itu buka sendal, buka sepatu kan gitu ya. Hanya Nabi suruh pakai, sahabat tuh pakai sendal, pakai sepatu ya. Lagi kan tanahnya belum ada ubin kan. Nah gitu ya. Nah ya, jadi pakai ya gitu kan, kalau pakai sendal, pakai sepatu kan ya, pakai khuf ya, biar kata di atas kerikil juga kan dirinya enak. Nah kalau langsung kaki aja kan ya sakit ya, di atas kerikil tuh ya, nggak bisa sholat lama-lama diri itu ya. Itu kalau Nabi kan dulu sebayang kan lama ya, karena baca surahnya panjang gitu, jadi dirinya lama. Nah kalau diri di atas kerikil gimana ya, nah belum sujudnya lagi tuh ya. Oh ya, bagaimana tuh ya, orang-orang dulu ya, mereka tuh sholat gitu ya. Sekarang kemarin kita buka sepatu, mereka pakai sepatu, pakai sendal. Iya, tapi sekarang gitu bersih. Tuh karena orang Yahudi. Iya, Yahudi masuk apa tuh? Ya masuk gereja. Nah, dia kayak sepatu. Itu ya. Nah itu. Nah sekarang kita buka. Iya, berarti kan nggak sama jadinya. Iya, jadi nggak sama. Iya, kalau kita pakai juga jadi sama. Iya, jadi biar beda kan. Iya, jadi nggak sama. Nah dulu kita belum diubinin, jadi pakai sepatu, ya, pakai sendal. Nah orang Yahudi mungkin udah diubinin dulu kan. Nah ya dibuka. Nah sekarang gitu ya. Nah ya udah sama-sama diubinin. Nah ya mereka pakai sepatu, nah kita buka. Gitu, ya. Jadi biar beda. Hanya kita ibadat tuh biar beda sama orang-orang Yahudi gitu ya, orang ahli kitab gitu ya. Nah, kita tanya kata Nabi itu. Ya, qalapul yahudu innahum la yusalluna fi ni'alihim ya wala khafafihim. Ya, mereka enggak salat dengan sendal mereka dan juga ya khuf mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi ya, al ardu kulluha masjidun wa tuhurun. Nabi bersabda ya, tanah itu semuanya itu jadi masjid gitu. Artinya tuh kalau kita mau sembahyang di mana aja ya, selama tuh masih ada tanah ya gitu, di mana aja ya.
di tanah tuh bayang gitu ya. Tuh tanah Allah jadikan sebagai masjid tempat kita sujud di mana aja boleh itu ya masjid. Watuhurun dan juga Nabi jadikan tuh tanah itu Allah jadikan tanah itu suci ya buat kita apa tuh kalau nggak ada air nah ya kita bisa pakai debu tanah tuh gitu ya. Fa ayyuma rajulun adrakat hussolatu di mana aja orang itu mendapatkan salat ya fa inna ma'ahu masjiduhu wa tuhuruhu maka sungguhnya ada pada orang itu masjidnya dan syarat kesuciannya. Ya, jadi nggak boleh kita alasan wah mau sembahyang apa, mana gua mau ke masjid mau apa, ya mau wudhu gimana nggak ada wudhu nggak ada air, nah itu tanah, ya gitu. Jadi nggak ada alasan tuh untuk ninggalin sholat. Ya, sholat di mana kita di hutan, ya gitu kan, bahwa kita di hutan kan gitu, nggak ada air, nah kan ada tanah, ya bisa, ya tayamum. Ya gitu. Nah kita mau sholat di mana tuh ya anaknya ada gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk ninggalin sholat gitu ya. Wapi riwayatin dalam riwayat yang lain al ardu kulluha masjidun ya dalam riwayat yang lain Nabi kata tanah semuanya tuh di mana aja itu boleh jadi masjid artinya tempat kita sholat illal maqbarah kecuali kuburan ya kober kalau kober jangan sujud di situ ya gitu karena apa tuh ya karena bisa juga tanahnya najis ya bisa juga gitu jadi apa tuh nyembah orang yang ada kuburan disujud gitu ya nggak dikasih gitu ya nah kan kalau kuburan tuh yang udah digali apa gitu kan najis tanahnya nah ya nggak boleh kita ya watayamum tanahnya ya atau juga kita injak gitu sholat gitu nggak boleh karena itu najis gitu ya makbarat tuh wal hamam dan juga hamam tuh tempat mandi ya kamar mandi nah itu ya jangan sujud bayang di situ gitu ya kalau yang tempat mandinya kecil oh yang gede sih kan ada kamar mandi yang segini begitu oh no ya nggak apa-apa yang gede kan kayak itu kalau yang rumahnya gede kan iya kamar mandinya sono gitu nah sini kan ada ruang-ruangan tuh ya gitu buat ngerti buat nyapa gitu ya kamar mandinya nah apa-apa di sini itu ya itu tuh kan yang sempit gitu bayang di situ ya jangan makro ya bayang di hamam tuh ya kamar mandi itu ya. Wapi riwayatin dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda ju'ilat liya kullu ardin thayyibatan masjidan wa tahuran ya kata Rasulullah dijadikan buat saya nih ya kullu ardin semua tuh tanah itu thayyibatun ya gitu thayyibatan itu bagus suci ya masjidan wa tahuran sebagai masjid dan alat bersuci ya kata Nabi Allah jadikan nih kepada saya ya tanah ya itu ya buat masjid dan suci tanahnya gitu ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah sallallahu bilang nahani Jibrilu alaihi salatu wassalam an usalliya fil maqbarati ya kata Rasulullah malaikat Jibril larang saya untuk sholat di kuburan ya gitu ya jadi sholat di kubur tuh nggak boleh kuburan gitu ya nah gitu ya nggak boleh gitu ya ini yang dipakai sama orang apa ya orang-orang Wahabi tuh ya Wahabi kan nggak boleh kalau masjid tuh ada kuburannya baik di samping di belakang di mana nah itu ini kan yang nggak boleh kuburannya di atas kuburannya ya kalau samping si sono nggak apa-apa itu yang nggak boleh tuh Nabi aja di kuburannya itu ya kita sholat gitu ya tuh ya nah itu kan bisa jadi haram bisa juga jadi makruh ya sholat di kuburan tuh ya kayak orang ngajiin Quran tuh ya gitu kan kuburan kan ngajiin tuh nah itu kan dia ya apa digelarin karpet gitu
ya disembahyang situ. Di atasnya di bawahnya kuburan kan. Nah itu kan jadi haram. Ya, dudukin di situ. Ya, atau dikain balik. Ya, nah balinya pendek kan? Nggak boleh juga. Ya, makruh juga. Itu. Nah kalau tinggi begini boleh. Enggak makruh. Ya di bawahnya kuburan. Nah di atas tuh jadiin masjid atau apaan. Apa-apa boleh. Itu, ya. Nah, jadi apa? Karena nggak ngentuk gitu. Nah kalau itu kan pendek. Tuh, ya. Ya nggak boleh, jangan. Ya, apa tuh ngajiin kuburan, ngaji kubur tuh. Itu ya, yang ngaji tuh kumbayang di situ. Ya, ditidur di atas kuburan kan gitu. Ya, bukannya pahala yang didapat, ya dosa yang dapat. Gitu. Kalau ukuran balik belum boleh. Ya belum, kan pendek kakinya mantap apa? Setengah meter. Itu. Ya balik kan tingginya setengah meter. Yang gitu, maunya tingginya ukuran kita dere. Gitu. Jadi kalau orang bawa jenazah tuh nggak ngentuk. Ya, gini dah. Itu kan. 2 meter. Nah iya, itu kan kalau dibawa jenazah gini kan. Itu, ya, gitunya dere. Nah, gitu. Nah kalau semeter Mentok. masih mentok. Itu. Meter enggak. Iya. Nah, ya, 2 meter lah gitu, ya. Tuh, ya. Nah, itu kalau apa? Ya. Nah, ya, gitu ya. Jadi kalau kita tuh enggak bayang kuburan tuh kalau kita nih ya, gitu ya, dalam gitu nih mazhab kita Imam yang arba'ah tuh ya. Nah, itu kalau tuh ya, kuburan tuh di atas kuburan atau kita menghadapin kuburan tuh langsung kita sembahyang. Nggak boleh. Nah kalau udah ada masjid ya gitu, samping depan sono nggak apa-apa gitu, karena udah dibatasin kan, ya gitu. Nah, atau juga dilihat duluan mana ya antara masjid dengan kuburan adanya gitu ya. Nah kalau emang duluan masjid tuh di sampingnya ada kuburan nggak apa-apa itu ya. Kayak masjid kita tuh Salafiyah duluan masjid adanya mau kuburan itu. Ya, duluan masjid. Dulu dibikin ya non ada kuburan situ. Nah orang aja baru berapa orang. Belum ada yang mati. Belum ada yang mati. Ya iya. Belum ada yang mati dulu. Ya belum gitu. Nah tak udah banyakan tuh baru udah pada nguburin sono, nguburin sini gitu. Ya yang Bang Bukulon, Bang Letan, Bang Ludik gitu. Ya baru pada nguburin. Itu udah belakangan ya. Waktu zaman ya Dato Sipin ya kagak ada tuh bikin kayak gubuk gitu ya, emang di tengah kebon gitu ya, tengah kebon tuh bikin ya masjid gitu kan ya, dibikinin tuh nah tengah-tengah kecil dulu nah, bikin. Nah orang belum ada orang Masih panggung. ya, Masih panggung. nah iya lah belum ada orang, masih hutan masih apa gitu ya, masih gituan. Nah ya, nah lama-lama kan banyak tuh orang gitu kan ya, dari sono nah gitu. Nah mulai ada yang mati kan gitu. Nah kuburin dapat deh, nah kuburin yang mati mau deketin, kuburin dekat masjid kata apa kan gitu ya. Nah gitu, nah itu dah lama-lama kan penuh banyak pada gitu ya. Nah ya, lama-lama pada nggak ada yang ngakuin dah tuh. Iya tanahnya, iya yang sono ngakuin punya engkongnya, di sono ngakuin bang ini punya engkongnya, bang ini bang engkongnya. Nah jadi gitu dah, ngakuin. Tadinya sih, kayak itu kan boleh dari apa tuh dari Belanda, ya kasih. Ini tanahnya kita apa nih, dulu kan tanah perponding. Ponding kan tuh hadiah dari apa? Dari Belanda. Iya bukannya tanah apa tuh ya, nah, kalau di Kerobokan sono kan tanah apa tuh ya, milik gitu, milik gitu. Waktu itu berponding boleh hadiah, iya itu. Makanya Belanda nggak bisa masuk kemari ya, tuh tanah nih sini udah dah gua kasih aja tuh, ambil lah lo kan gitu ya, karena dia nggak bisa masuk gitu ya ke tempat kita nih, ke kampung kita ya. Iya orang-orang apa tuh kan orangin pada nggak bisa mau masuk kemarin dilihatnya tuh ya apa tuh lautan mulu, jadi kita nih di tengah-tengahnya disebut pulau jadinya. Iya ada pulau itu di tengah-tengah. Nah gitu dia nggak bisa masuk, udah dah dikasih aja tuh, ambil ada orang yang di situ. Nah gitu. Nah orang yang kita di sini Datuk yang nguasain itu ya, itu menurut sejarah kan gitu ya. Pulau tuh dulu dibagi 4 ya, dari masjid Mudik
ya seorang, di masjid ngilir seorang, masjid Bangku Kulon ya itu masjid Sunu seorang bagi 4 itu ya yang nguasain. Nah dari anak cucu dia dah tuh ya kembang tuh itu. Nah datang kan ya ada Dato Sipin ya ngembangin sini gitu. Nah di sana ada Dato Daeng kan gitu ya. Nah banyak Dato orang-orang ini tuh. Nah baru dah tuh kan. Nah jadi dah itu ya. Nah, sampai sekarang dah penuh dah itu ya. Nah ya kampung apa tuh masjid kita lebih dulu daripada ya kuburan gitu ya. Jadi sebelum ada kuburan tuh udah dibikin masjid gitu ya. Itu ya. Jadi nggak apa-apa tuh ya mau sembahyang tuh ada kuburan nempel di situ nggak apa-apa karena duluan. Tapi kadang-kadang ada orang datang, Pak, ada salaman lagi yang dekat masjid padahal gitu dengan kuburan nggak jadi. Nah iya, jangan itu jangan ogah sembahyang ada kuburan gitu ya. Itu ini orang Wahabi gitu. Ya. Itu ya. Itu ya karena dipakainya hadis tuh yang Nabi bilang tuh la tusallu gitu ya karena Rasulullah tuh larang saya malaikat Jibril sembahyang fil maqbarah tuh ya di kuburan gitu. Nah dipakai itu gitu ya ini ogah ininya cari dah masjid-masjid yang ada kuburan gitu ya kan jadi sepot gitu ya. Sholat jenazah yang ketinggalan boleh saja. Hah? Sholat jenazah Ngapa tuh? di depan kuburnya. Di kuburan boleh. Iya. Iya. Itu sholat jenazah kita udah dikuburin tuh udah selesai kuburin. Iya. Nah kita sembahyang situ. Nggak apa-apa ya. Boleh nggak apa-apa emang disuruhin kalau kita belum bayi nyolatin gitu. Ya teman kita pakai sepatu kayak sendal, jangan buka. Karena apa tuh tanahnya kan bekas tanah ya kuburan juga digali gitu. Kalau sekarang kan gitu ya kecuali kalau tanah baru yang bukan ada kuburan itu masih suci. Ya kalau kayak itu kan di kober udah bekas bentem-bentem kan, udah gantian dia gitu ya. Bayangin di kuburan boleh ya, yang dia apa ya dibolehin kalau yang belum bayangin. Nah kalau yang udah bayangin ya jangan bayangin gitu ya. Tapi kalau kita di kuburan sih biar kata kita udah tahunan juga tuh yang mati kita belum nyolatin boleh gitu ya. Kita umpama apa tuh teman kita mati gitu ya kita nggak tahu begitu kita ziarah datang ke rumahnya sono ya dibilangin keluarga wah udah meninggal udah lama ada 2 tahun dah umpama gitu. Nah kita minta unjukin kuburannya di mana ya nah diunjukin boleh kita sembahyang tuh kan udah ini tuh ya udah lama udah tahun atau 2 tahun gitu ya bahkan mungkin udah hancur kan. Nah gitu ya. Nah ya kita sholatin nggak apa-apa boleh gitu ya karena belum nyolatin. Tapi kalau yang udah nyolatin ya jangan gitu ya. Oh ya kalau belum itu kita di kuburannya ya biar kata udah lama tuh boleh gitu ya. Nah itu ya. Nah ya jadi sini kata Nabi itu dalam riwayat jadi apa tuh ya malaikat Jibril larang saya untuk sholat di kuburan awil mazbalah ya atau juga dilarang ya sholat di mazbalah. Mazbalah tuh tempat buang apa tuh ya sampah-sampah pelbak dah ya jangan bayang di situ makruh ya karena itu kan tempat najis ya gitu dia bimazbalah tuh ya pelbak buat buangan sampah ya jangan sholat di situ makruh. Awil majzarah atau juga sholat di tempat pemotongan hewan nyatangan binatang tuh ya jagal gitu karena apa tuh itu tempat ya najis ya kayak kemungkinan kan ya nggak bersih ya karena apa bekas motong ngapa ya kambing sapi kan gitu darah banyak kan gitu ya. Nah itu makruh ya. Au qari'atut thariq atau juga sholat di jalanan ya 4 orang liwat tuh ya orang bolak-balik itu sembahyang di situ ya jangan ya itu apa tuh malaikat Jibril nggak kasih larang ya orang 4 orang jalan di jalanan gitu ya bayangin gitu. Au fauqa zahril Ka'bah atau juga di atas kayak Ka'bah sono ya nggak dikasih tuh. Au bainal kuburi atau juga kita sholat antara kubur. Jadi antara ada kuburan sini ada ruangan. Nah kita
sholat tuh. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi ngadepin kuburan gitu. Nah kalau tadi kan makbarohnya tuh ya kuburannya, di atas kuburannya tuh gitu ya. Nah tuh ya nggak boleh gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, "Shallu fi marabidil ghanami fa innaha mubarakatun wa la tusallu fi a'tanil ibili." Gitu ya. Rasulullah SAW bilang, "Salatlah kamu fi marabidil ghanam." Ya, salatlah kamu tuh di tempat nyangon kambing. Ya, marabit ya. Gitu ya, jadi tempat di mana tuh kambing kita angon apa sono, nah ya boleh tuh sholat di situ ya, fa innaha ya mubarakatun ya, karena tempat ngangon kambing itu ya tempat untuk ya mubaraknya tuh tidurnya diamnya kambing di situ ya. Nah, jadi bukan tempat apa pemotongan, yang tadi kan nggak boleh kan motongan gitu ya, ini tempat tuh tidur. Wala tusalli fi a'tanil ibil, jangan kamu sholat yaitu di ya tempat kandang ya ibil ya, nah, apa tuh onta, nah itu jangan gitu ya, nah, ya kotor tuh ya ibil onta gitu ya. Wa kana Anas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilang, Innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabitil ghanam qabla ayyubniyal masjidah ya gitu ya. Ya, gitu. Dan kata Anas bin Malik, sungguhnya adalah Rasulullah SAW tuh sholat di tempat ya gitu ya, makannya tuh atau tempat ya, nah ininya kambing gitu ya, tempat nyangon kambing itu katanya qabla ayyubnal masjidu ya, sebelum dibangun masjid. Sebelum dibangun masjid ya Nabi sembahyang sono ya, di tempat apa tuh kan ya, padang rumput gitu kan. Ya kan apa tuh, nah apa tuh kambing apa diangun situ kan. Nah ya sembahyang di situ dah. Nah begitu dibangun masjid ya enggak lagi di situ, ya ada masjid itu ya. Itu kata Anas itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anis salati bi maudi'il khasafi wal azabi. Rasulullah SAW larang ya salat di tempat yang Allah ya longsorin ya, atau yang Allah turunin azab. Jadi tempat-tempat yang Allah tuh bikin jadi tuh tanah longsor apa gitu ya, atau juga turun azab di situ, jangan kita sholat situ ya. Nah ya karena itu makruh gitu. Nah ya tempat turun azab. Nah seperti mana Ardi Babil ya, seperti tanah Babilonia tuh. Nah itu tempat dikutuknya kan kaum Nabi Lot kan. Nah itu turun azab situ ya, jangan ya. Jadi di mana tuh tempat yang Allah turunin tuh azab di situ ya. Nah kita jangan ya sholat di situ ya. Itu di mana sini umpama di apa ya, gunung ya Tangkuban Perahu kan gitu ya. Nah, itu kan legendanya kan, cerita dulunya kan karena ada anak durhaka tuh yang gitu ya, cerita dulu ya kan gitu ya, anak durhaka tuh sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya tendang kan gitu ya, terbalik tuh perahunya kan gitu ya. Jadi iya jadi gitu kan Tangkuban Perahu kan gitu ya. Sel gitu ya, itu tempat-tempat yang namanya ada turun azab gitu ya, di mana tuh ya yang Allah kasih ya azab-azab seperti itu gitu ya. Jangan ya kita cari tempat-tempat yang ya mubarakah ya, tempat yang berkah yang bagus gitu ya. Nah tuh ya. Ya, Babilon wa madainu qaumil Lut, dan kota-kota kaum Nabi Lut datuh ya, kaum Babilonia itu yang dikutuk ya, apa tuh yang ada malaikat tuh yang dikutuk tuh ya, Babilan apa Babila wa Haruta wa Marut kan gitu ya di Quran tuh ya, Haruta wa Marut Babila tuh ya.
Nah, di kota Babilonia tuh yang apa tuh ya malaikat tuh yang dia itu Allah ya akhirnya Allah angkat Asmaul A'zamnya sehingga dia nggak bisa balik lagi ngatas ya. Nah, akhirnya dia kan bentuknya bentuk manusia ya, yang tadinya bentuk malaikat karena dia berbuat ya maksiat. Nah, akhirnya kan di apa tuh dia digantung ya oleh raja waktu itu ya. Nah, itulah di situ ya tuh kota Babilonia dia itu ya. Nah, itu tempat yang di itu. Nah, sehingga tuh ya nah ya dalam itu ya ada setan masuk ke dalam dirinya tuh ya, malaikat itu ya, setan masuk ngajarin ilmu sihir gitu, yu'allimu nasihra tuh ya. Nah, ya setan masuk padahal bukannya dia yang apa ngajarin tuh, malaikat itu ya, yang ngajarin adalah setan tuh gitu ya. Jadi tempat-tempat yang terkutuk gitu ya, jangan di apa ya. Nah, jangan kita sholat di situ ya, karena tuh Allah benci tempat seperti itu ya. Itu ya, carilah tempat yang bagus gitu ya. Hanya kayak di pasar kan termasuk bung'ah, tempat yang jelek ya, yang Nabi katakan khairul buq'ati al masajid ya, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, wasarrul buqa ya gitu ya. Nabi kata wa khairul buqa al masajid ya, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, wasarrul buqa as-suq ya, seburuk-buruknya tempat adalah pasar gitu ya. Kalau bisa kita jangan bayangnya di pasar gitu ya, biar kata tuh di pasar ada masjid juga kan ya, masjidnya cakep ngapa cari yang bukan pasar ya gitu, nabang gitu kan ya, kan ya di atas sono mungkin ada masjid kan gitu cakep. Nah, ada masjid ya ini di bawah tuh yang masjid Habib Usman ya, yang gitu di bawah, jangan di sono gitu ya. Cari tuh masjid yang gitu ya, di pasar mana lagi kalau ada gitu, nah carilah ya, jangan di itu karena Nabi udah bilang tuh ya gitu ya, wa khairul buqa al masajid ya, sebaik-baiknya tanah tempat itu adalah masjid, wasarul buqa al suq gitu ya, seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar itu ya. Hanya Nabi suruh kalau kita ke pasar paling belakang datangnya, paling dulu pulangnya gitu. Kalau ke masjid datangnya paling dulu, pulangnya paling belakang gitu. Nah, kalau kita balik gitu ya, kita balik. Kalau ke masjid datangnya paling belakang, pulangnya paling dulu. Kalau hari Jumat ya iya gitu ya, pulangnya tuh datangnya paling belakang kalau masjid. Nah ya, nah kalau apa pulangnya paling dulu ke masjid kan itu ya. Nah, kalau ke pasar datangnya paling dulu, pulangnya paling belakang. Jangan, Nabi suruh kalau ke pasar datangnya paling belakang ya. Nah ya, pulangnya paling dulu gitu ya. Jadi orang datang ke pasar sebentar aja ya, datang udah pulang ya, jangan nungguin hampir ya habis dulu apa gitu ya. Nah, kalau masjid nungguin orang habis itu paling belakang. Ya, kalau hari Jumat tuh bagusnya kita kan pulangnya paling belakang, datangnya paling dulu sih gitu ya. Setengah kalau sekarang kan setengah 12 lohor tuh, setengah 12 lewat 10 jadi 11.40 lohor ya. Nah ya, datangnya setengah 11 mestinya ya, setengah 11 udah datang ya gitu kan, paling dulu belum ada orang gitu. Nah, ntar pulangnya kapan? Habis maghrib. Iya, orang-orang udah pada pulang. Itu. Habis maghrib baru pulang. Habis maghrib isya dah. Iya, habis isya dah. Gitu pulang dah, siang isya baru pulang. Itu namanya paling belakang. Kan sunatin gitu. Ya, ke masjid tuh kalau Jumat. Ya, ke Jumat gitu. Datangnya tuh ya pagi dah ya. Nah, setengah 11 dah, sejam ya dari waktu itu zuhur kan gitu ya. Ntar pulangnya habis zuhur udah jangan pulang terus, satu nyampe asar nyampe ya, terus lagi itu kan dapat pahala haji dan umrah tuh ya kalau kita gitu kan. Itikaf dah. Iya, itikaf sih boleh zikir, boleh sholat, boleh tidur ya, karena kita nggak capek habis zuhur dah terus Jumat tidur kan, makan asar gitu ya, bayang lagi
asar nah duduk dah. Ya dikir-dikir nyampe maghrib. Gitu. Ya. Itu kalau mau kuat. Ya. Ya. Kagak, wasit lagi diomelin di rumah, nggak pulang. Wasit di rumah lagi diomelin, lumayan Jumat di jalan dah. Itu pulang-pulang ya, diomelin lagi. Begitu pulang diomelin lagi, balik lagi. Habis ya pulang diomelin, nah udah nggak pulang tidur, diparahin diomelin, itu pulang. Nah itu ya, jangan itu ya. Jadi ya itu katanya sebelum dibangun masjid tuh gitu, jangan sembahyang di tempat marabit gitu ya. Nah terus lagi ya komunitas. Wakana Rasulullah SAW yaqulu iza ya sukiyal ha itu ya allazi yulqa fihil azara wan nutna ya wa yulqa fihil azaratu wan nutnu salah semaratin bil ma'i fasalli ya fihi ya. Nah gitu ya. Nah kata Rasulullah SAW iza sukiyal ha itu ya gitu ya, apabila disiram tuh kebon haid ya, kebon tuh allazi yulqa fihil azara, yang kebon itu ya di ya apa tuh ditaroin tuh, artinya dilemparin ditaroin tuh kotoran ya, wanutwu dan juga bau tuh ya, salah semaratin hendaklah 3 kali cuci tuh bil ma'i gitu ya. Nah fasalli fihi, maka boleh kamu sholat di situ. Jadi kalau di kebun tuh ditaruhin tuh kotoran ya gitu antara dan bau tuh ya kotorannya situ. Nah siramin tuh 3 kali siramin. Nah habis itu boleh kamu sholat dah di situ gitu ya. Nah karena apa, udah bersih. Itu tempat yang kita sholat itu adalah bersih ya. Tadinya kan di apa tuh ditaruhin dah ya penggemuk dah ya, tai sampi tai ini pada gitu. Nah ya kan bau tuh, nah siramin dah gitu ya. Nah kalau udah bersih tuh udah nggak bau ya, nah boleh sholat di situ gini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu shalah fil khitani yakni albasatin ya, dan sungguhnya Rasulullah SAW tuh suka ya, senang tuh sholat di kebun gitu ya. Tuh Rasulullah tuh senang ya gitu ya, sholat tuh ya di kebun tuh fil khiton ya, khiton tuh air bustan yaitu kebun ya. Rasulullah tuh enak senang di kebun ya, ada angin enak kan adem gitu ya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhizuha kuburan fa innallaha ta'ala ja'ilun fi baiti ahadikum min salatihi khairan gitu ya. Nah Rasulullah SAW bersabda nih, jadikanlah oleh kamu di rumah kamu itu ya dari sholat-sholat kamu ya. Jadi di rumah tuh kita bikinin buat kita sholat gitu ya, jangan sholat di luar mulu ya, di rumah biar ada tempat buat sholat. Artinya kita sholat tuh ya biar ada di rumah ya. Itu kan ya dalam hadis yang lain kan khairu sholatu rajuli fi baitihi kan. Nabi kata sebaik-baiknya sholat tuh orang laki-laki di rumahnya, illa ya maktubah, kecuali yang wajib. Nah kalau yang wajib di masjid, di musola. Nah kalau yang sunat di rumah gitu ya. Nah wala taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah kamu tuh kober ya. Kober tuh artinya ya kuburan buat kita tidur ruangan ya. Di rumah buat tidur, nggak pernah buat sembahyang, buat nyapa ya. Rumahnya sempit. Bisa itu ya. Nah ya bikinlah ya buat sembahyang sunat, sembahyang apa ya, apalagi sembahyang witir ya, bayang bikinin ya, geser bangku atu aja kan muat ya, kayak sejadah itu. Jadi jangan tuh rumah buat apa
buat kober, buat tidur aja nggak pernah pakai buat sholat. Jangan makruh, nggak bagus, karena orang-orang langit tuh nggak bangga, lihat rumah yang gelap, itu orang langit tuh nggak bangga tuh. Coba kalau dilihat tuh rumah kita terang, dia bangga tuh, gitu. Terangnya bukan karena lampu begini, lampu begini nggak ada artinya, Nah itu sholat gitu tuh. Kita sholat, kita zikir di rumah itu laksana apa tuh orang langit lihat tuh rumah kita tuh bercahaya. Nah kayak kita lihat kita di puncak kan, kita lihat puncak kita di puncak, kita nawa ke bawah kan banyak tuh kelap-kelip gitu kan, enak kan lihatnya. Coba kalau gelap semua kita nengok ke bawah, ya serem, gitu kan, nggak enak. Nah rumah gitu juga. Biar rumah kita tuh dilihat sama orang langit suno, para malaikat, rijalullah suno, orang Jabal Qop pada yang nengok tuh ke bawah dilihat, waduh, tuh rumah enak banget itu, cakep, didoain gitu, jadi biar berkah rumah kita gitu, itu, jangan buat kuburan aja, buat tidur ruangan, sembahyang ke masjid, sono sembahyang sunat apa, gitu, biar ada di rumah Nah lebih-lebih sholat malam tuh, gitu, yang Nabi suruh, jangan sampai enggak, gitu, sekalipun walau rakaatan. Nabi kata alaikum biqiyamil lail, biasain kamu untuk sholat malam tuh walau rakaatan, sekalipun satu rakaat berapa menit sih? Berapa ini sih, nggak lama kan? Gitu, sekalipun satu rakaat tuh sholat witir doang tuh. Soli sunatul witri, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca kulhu, udah, ruku sujud salam, jadi udah, tuh satu rakaat, itu, hampir lagi lebih, gitu, biar banyakkan dikit, kita zikir, kita apa gitu, itu, jangan dibikinin tuh rumah kita tuh kuburan dah, buat tidur aja jangan, itu, orang atas tuh nggak senang, benci. Lihat rumahnya begitu, biar kata rumahnya cakep, tapi nggak terang, itu. Nah, biar rumah kita jelek, terang, itu bangga tuh, itu cakep, lihat itu, biasain, karena alaikum biqiyamil lain fa innahu da'bu sholihin, kata Nabi, biasain kamu tuh bangun sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh tuh kerjaannya tuh bangun malam. Wamar datun nirob, sembahyang malam tuh itu adalah menjadi kesenangan Allah. Allah senang, Allah suka buat orang yang bangun malam tuh sholat malam, gitu. Wamut taridun lidah, dan juga punya apa tuh, dengan sholat malam itu dapat mengusir dari penyakit, penyakit tuh, kita tuh, kalau kita bangun malam ngapa, insya Allah tuh sakit jauh dah. Sama kita itu, nyakit apaan aja tuh, nyakit zahir, nyakit batin gitu, karena orang yang bangun malam tuh, apalagi di bangunnya kan udah sulusul akhir, udah menjelang subuh, waktu sahur itu ada nafakatul ilahiyah, yang disebut tuh oleh Nabi itu nafakatul ilahiyah tuh angin segar, yang Allah masukin ke dalam hati orang tuh, ke sir, gitu, sirnya tuh orang itu Allah tiupin tuh angin segar, ke dalam batin orang itu tuh, sehingga tuh orang itu nanti apa tuh enak aja, ger aja gitu, jauh daripada penyakit gitu, gitu, karena tuh Allah masukin tuh, buat orang yang udah melek, sebelum subuh gitu, tuh ada nafakatul ilahiyah disebutnya, tuh angin segar, bakal masuk. Itu bukannya di hati, itu di dalam hati kita lagi, karena di hati kita itu ada yang namanya sirrul gitu, dalamnya lagi gitu, tuh Allah masukin tuh. Sehingga tuh orang-orang yang sering bangun malam ngapa gitu, cerah-cerah aja kan, gitu, kan gitu, kelihatannya tuh enak, tenang, karena apa, Allah masukin tuh, gitu, hanya dikatakan oleh Nabi tuh muttaridatun lidda, dengan bangun malam itu dapat mengusir penyakit,
ya, penyakit itu jauh gitu ya. Jangan kita dengerin dokter suruh tidur tuh 8 jam gitu biar sehat, makan yang enak, tidur biar cukup, sehat ya, sehat jasmani, rohaninya sakit ya, nggak ada artinya ya. Kita kan yang bagus kan sehat rohani. Kalau rohaninya tuh bagus, sehat, jasmaninya udah pasti sehat gitu. Kan banyak orang yang jasmaninya sehat tapi otaknya, hatinya gimana? Banyak kan? Ya, itu tuh orang gila. Ya, itu orang gila kan jasmaninya apa? Sehat, tapi otaknya gimana? Ya, tuh ya, itu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang apa tuh? Ya, orang-orang yang alokasi begitu tuh kan gitu, jasmani apa rohaninya tuh kuat, apa kuat tuh bagus begitu. Ya biar kelihatannya tuh loyok, kelihatannya apa tuh tapi kuat. Ya, mereka tuh yang gitu-gitu, ya sholat malamnya kuat, ya puasanya kuat kan gitu. Kelihatannya badannya apa? Loyok kan gitu ya, tapi tuh ya batinnya alokasi tuh sehat. Ya, itu pikirannya enak aja kan gitu ya, itu ya hanya biasain ya, Nabi suruh ya fa innaha da'bus sholihin, itu kebiasaan orang soleh ya, malam ya. Hanya jangan sampai ya kita ketinggalan dah ya, punya namanya bangun malam tuh ya, biar apa ya, biar rajin ya, biar apa tuh ya, biar apa semangat gitu ya, jangan sampai ya segen-segenan males, jangan ya. Ini kalau udah jadi kebiasaan kita tuh bangun malam ya, jangan sampai kita jaga, jangan sampai membuat jadi kita nggak bangun malam gitu ya, karena tuh menjaganya tuh termasuk ya sunnah ya gitu ya. Nah ya kita menjaganya supaya jangan sampai ya nggak bangun itu ya. Ini dari dikit-dikit ya, jangan bangun terlalu malam ya, bangun dah dikit ya, subuh sekarang jam 4 5 menit ya, subuh kan kita jam 4 atau jam 4 5 menit ya, itu ya jam 4 apa ya, nah, ya jam 4.40 aja tuh udah ya, kalau di Surabaya tuh udah masuk subuh tuh gitu ya. Seharusnya kita tuh bangunnya sebelumnya dia, karena itu udah masuk fajar, meskipun tuh untuk daerah ya Surabaya tuh ya, nah Sunuk kita belum, itu seharusnya kita mestinya sebelumnya tuh gitu ya, nah, itu ya, nah, bangun tuh gitu ya. Nah ya jam 4 apa tuh ya, jam 4.40 ya, nah ini setengah 4 dah ya. Nah ya buat kita ke kumuh apa buat ke kolam apa cukup lah ya, 5 menit 10 menit terus bayang dah kan gitu ya. Nah ya buat itunya jangan sampai ya tinggalan gitu ya. Jam 4 udah bangun, udah siap ya. Ntar kalau subuhnya jam apa tuh jam 5 kurang seperempat ya, jam 4 gitu udah. Nanti kalau udah kebiasaan tuh udah enak ya gitu ya, udah enak tuh gitu ya, udah biasa tuh apa gitu-gitu ya. Nah gitu ya, itu ya. Nah biasain lagi tuh biar seger ya, mandi sebelum apa, sebelum fajar ya, sebelum subuh ya, itu tuh buat jadi obat ya, puluhan apa macam-macam penyakit ya, mandi sebelum fajar gitu ya. Ada di kitab Fawaid tuh ya, Imam Syarazi ya, Syarazi gitu ya, itu ada di kitab itu ya, itu ya, tuh pengarangnya tahun apa ya, tahun 800-an Hijriah ya gitu ya. Nah itu mandi tuh ya sebelum apa tuh ya, sebelum fajar ya kita mandi itu ya. Emang sih baru-baru dingin lah ngapa atau apa gitu ya, tapi buat seger ya, buat ngilangin penyakit juga, penyakit itu tuh bakal hilang gitu ya. Minum mandi begitu ya, sehat. Tuh Guru Ahmad tuh ya, itu dia tuh ya, dulu tuh saya tanya tuh engkong ya kan gitu ya, seger gitu apa mandi gitu ya, itu obatnya tuh ya. Orang-orang dulu kan nggak banyak ke dokter itu, kata aja enak dia ya, nggak kena stroke, nggak ngapa dia sampai umurnya 90-an lebih kan itu ya, sehat aja gitu, mandi tuh ya, mandi aja ya
jangan takut mandi gitu. Karena itu mengapa memang ada khasiatnya gitu. Ya di dalam kitab Tazkiratul Mustafa tuh ya ada seorang seorang disebut seorang wali itu min auliyaillah ya, dia umurnya sampai umur 120 tahun itu nggak pernah kena penyakit gitu ya. Kenapa? Mandi tuh. Pokoknya dalam keadaan gimana aja tuh dia mandi gitu ya. Itu ya pokoknya sebelum subuh mandi mau panas mau musim dingin mau apa ya mandi aja gitu ya. Oh ya itu. Nah ya supaya kita seger tuh. Nah habis itu kita sholat dah ya 1 rakaat atau 2 rakaat ya. Nah sisa waktu buat istighfar ya itu udah pasti Allah bakal ya berikan tuh ya sesuatu ya gitu asrar-asrarnya ya pada kita tuh gitu ya. Jangan sampai kita lalain kita itu sang sayang ya, ini yang begini ini susah kita dapetin ya, yang gitu ya susah kita dapetin gitu ya. Ini jangan sampai ya kita dipengaruhin ya dengan ya obat-obat dokter lah, obat apa gitu. Udah ya sekarang pakai obat dari Nabi, obat dari Allah gitu ya. Gitu kita mandi. Allah bilang tuh dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kullasai'in hayyin ya. Oh ya dalam surah apa tuh, surah Anbiya apa pantu ya gitu. Allah bilang tuh waja'alna ya minal ma'i kullasai'in hayyin, kami jadikan dari air itu semua hidup itu ya. Kita kan bisa hidup kan kena air kan, punan tuh seminggu nggak kena air mati kan, layu kan gitu, tahan aja air. Nah kita juga kalau nggak minum ya gimana itu ya. Nah itulah Allah jadiin ini kita siramin badan kita ya biar hayyin tuh, biar hidup ya. Itu kita mandi tuh kalau bisa tuh kita baca tuh ayat itu sambil mandi. Wa ja'alna minal ma'i kullasai'in hayyin tuh ada di Quran tuh di surah apa tuh ya, surah ya Al-Anbiya apa surah apa tuh ya. Wa ja'alna minal ma'i kullasai'in hayyin ya, kami jadikan setiap ya segala sesuatu tuh hidup. Nah kita minta sama Allah, ya Allah hidupin ya gitu, biar hidupin nih badan kita dan hati kita ya. Badan kita hidup ya, kalau badan kita hidup nggak kena penyakit namanya badan hidup. Kalau hidup kan nggak kena penyakit ya. Puunan kalau hidup kan iya nggak layu nggak ngapa ya, itu nggak kena penyakit badan kita tuh kita gitu ya. Gitu. Nah batin kita hati kita biar hidup ya kan gitu ya. Jadi dua-duanya tuh gitu ya. Minta tuh sama Allah tuh waja'alna minal ma' kullasai'in hayyin tuh ya. Nah tuh aja di ayat Quran tuh ya. Nah itu di apa tuh surahnya lupa tuh surah apa ya. Ya Al-Anbiya apa surah Asy-Syu'ara tuh gitu ya. Inilah ya biar apa tuh ngisi waktu jangan sampai waktu kita kosong kebuang ya. Apalagi malam yang seperti malam begini-begini nih ya udah pantas lah ya kita orang yang apa tuh ya udah di atas 40 ya udah di atas 40 udah mesti ya. Nah banyak begitu gitu ya, karena orang udah di atas 40 kesuruh ntar ya yang Allah kata ya wanu apa tuh ya unu amirhu nunakisu fil khalqi apala yaqilun ya gitu ya. Wa man amirhu nunakisu fil khalqi apala yaqilun, orang yang kami panjangin umurnya ya itu nanti Allah kurangin ya kekuatannya ya. Hanya udah batas 40, 50 ya kekuatannya kurang gitu ya. Hanya kita kalau udah di atas 40 ya, nah biar rajin dah gitu ya. Nah ya kita pakai datu petunjuk Nabi, petunjuk Allah gitu biar ya Allah kasih masih punya kesempatan gitu ya. Nah itu ya. Ini ya. Nah itu ya, jadi Nabi suruh gini nih, ij'alu fi buyutikum min salatikum tuh, jadikan di rumah kamu dari salat kamu, wala tattakhizuha kuburan, jangan jadi kamu rumah kamu tuh kuburan. Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala ja'ilu fi baiti ahadikum, Allah jadikan di rumah kamu min salatihi, dari salatnya itu khairan, itu kebaikan. Jadi biar rumah kita tuh Allah jadikan tempat
kebaikan itu ya. Jadi jangan jadiin kuburan aja, kuburan tuh nggak ada apa-apanya ya, itu ya tempat tidur aja ya, nggak ada nilainya. Nah ya kalau kita jadikan tuh ya buat sholat buat apa, itulah nanti Allah berikan tuh kebaikan ya di rumah kita itu ya. Wafi riwayatin tatakhizu ya buyutakum kuburan sallu fiha, yakni la tatakhizu ya. Dalam riwayat Nabi kata tatakhizu buyutakum, kamu jadikan rumah kamu ya gitu kuburan, artinya jangan kamu la tatakhizu do ya, jangan kamu jadikan pala tatakhizu buyutakum kuburan, jangan kamu jadikan rumah kamu kuburan, sallu fiha, salatlah kamu di rumah kamu, yakni artinya la tatakhizu, jangan kamu jadikannya tuh rumah kamu takhizuha kal kuburi ya, seperti kuburan, fitarki sholat fiha, karena enggak sholat padanya tuh ya, di sholat di rumah kita enggak pernah sholat gitu ya. Wa qala Anasun, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shalla rakaataini fil Ka'bah, saya lihat Rasulullah sallallahu salat 2 rakaat di Ka'bah, bainal amudaini, antara dua tiang Ka'bah, itu Yamania ini, yaitu antara Yamani ya, ruknul Yamani ya, rukun Iraqi itu situ ya. Itu Nabi bayang di situ ya. An yasarid dakhili, yaitu dari sebelah kirinya orang yang masuk ke Ka'bah, itu pintu Ka'bah ya. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar, fasalla, maka Nabi sholat bi wajhil Ka'bati, di hadapan Ka'bah, rakaataini 2 rakaat ya. Jadi enggak Nabi sholat di dalam Ka'bah, enggak ya gitu ya, di luar. Wallahu a'lam. Saya sindodanya parun ya, masih fi sholati ala rahilah ini ya.